Assalamualaikum. Hari ini kita kembali belajar matematika wajib kelas 12. Materi kita kali ini adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan terdiri dari aturan perkalian, aturan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Kita coba contoh soal ya. Anggun ingin makan di KFC. Karena hari sudah malam, hanya ada 3 jenis makanan dan 2 minuman yang tersedia, yaitu ayam goreng, burger, dan kentang goreng. Minumannya Coca-Cola dan air mineral. Pertanyaannya, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang bisa dipilih Anggun? Makanan terdiri dari ayam goreng, burger, dan kentang goreng, sedangkan minumannya ada Coca-Cola dan air mineral. Anggun bisa memilih ayam goreng dengan Coca-Cola, ayam goreng dengan air mineral, burger dengan Coca-Cola, burger dengan air mineral, kentang dan Coca-Cola, kentang dan air mineral. Sehingga pasangan makan dan minum yang bisa dipilih ini ada 6, yaitu ayam goreng Coca-Cola, ayam goreng air mineral, burger Coca-Cola, burger dengan air mineral, kentang goreng dengan Coca-Cola, dan kentang goreng dengan air mineral. Atau 6 ini bisa kita gunakan dengan cara lain, aturan perkalian. Makanan dikali minuman. Makanan ada 3 dikali minuman ada 2, sehingga kita dapat 6 pasangan makan dan minum. Next, kita coba contoh kedua. Kiko diminta membuat kartu undian yang terdiri dari 3 angka. Angka yang boleh digunakan hanya angka 1, 2, 4, 6, dan 7. Berapa kartu undian yang bisa dibuat Kiko jika A. Angka yang digunakan boleh berulang, B. Angka yang digunakan tidak boleh berulang. Jangan sayang, kita sediakan 3 kotak, sedangkan angka yang digunakan hanya boleh 1, 2, 4, 6, dan 7. Ini terdiri dari 5 angka. Kita masukkan kotak pertama dengan angka 5, kotak kedua dengan angka 5, kotak ketiga dengan angka 5. Arti 5 di kotak 1, 2, dan 3 itu adalah 5 angka yang tersedia. Angka 1, 2, 4, 6, dan 7. Karena boleh berulang, kotak kedua juga boleh lagi diisi dengan angka yang sama, 1, 2, 4, 6, dan 7. Jadi ada 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 undian yang bisa digunakan. Yang B, kita sediakan juga 3 kotak. Kotak pertama kita isi angka 5 karena boleh semua angka. Kotak kedua dengan angka 4 karena tidak boleh berulang, kita isi angka kedua dengan angka 4. Kotak ketiga kita isi angka ketiga karena tidak boleh berulang, sehingga berkurang satu-satu kotak. Sehingga 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Jadi jika tidak boleh berulang ada 60 undian yang bisa dibuat. Nah, demikian contoh-contoh dari aturan perkalian. Bagaimana bisa dipahami? Nah, sekarang bagaimana yang aturan penjumlahan? Apakah sama? Yuk kita lihat contohnya. Contoh soal, Anggun ingin ke KFC dengan memakai kendaraan yang ada di rumahnya. Dia memiliki 3 motor dan 2 mobil. Ada berapa cara Anggun bisa sampai ke KFC dengan kendaraan yang dimilikinya? Nah, cara ini apakah sama dengan ketika memilih makanan dan minuman? Kita lihat. Di sini, Anggun tidak mungkin menggunakan mobil dan motor dalam waktu yang bersamaan. Sehingga Anggun harus memilih ingin menaiki motor atau mobil. Anggun bisa memilih 1 dari 3 motor yang ada atau 1 dari 2 mobil yang ada, sehingga totalnya ada 5 cara Anggun bisa sampai ke
KFC. Sekarang nampak ya bedanya antara aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Sekarang kita coba contoh lain ya. Kiko hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 10 lagu Korea, 6 lagu India, dan 12 lagu dangdut. Berapa banyak cara Kiko dapat memilih lagu yang ingin didengarnya? Pada soal ini sama dengan soal sebelumnya bahwa tidak mungkin semua pilihan dilakukan dalam satu waktu. Karena tidak mungkin Kiko bisa mendengar 2 lagu atau lebih dalam waktu bersamaan. Sehingga Kiko harus memilih apakah ingin mendengar lagu Korea atau lagu India atau lagu dangdut. Banyak pilihan lagu yang ingin didengar Kiko adalah 10 ditambah 6 ditambah 12 sama dengan 28 cara. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa aturan perkalian pada kaidah pencacahan, jika terdapat n unsur yang tersedia, K1 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur pertama, K2 sama dengan banyak cara untuk menyusun unsur kedua setelah unsur pertama tersusun, dan seterusnya sampai Kn, yaitu banyak cara untuk menyusun unsur ke n setelah objek n kurang 1 unsur sebelumnya tersusun. Maka banyak cara untuk menyusun n unsur yang tersedia adalah K1 dikali K2 dikali K3 dikali seterusnya sampai K ke N. Ingat bahwa aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Sedangkan aturan penjumlahan pada kaidah pencacahan, jika terdapat n peristiwa yang saling lepas, K1 sama dengan banyak cara pada peristiwa pertama, K2 banyak cara pada peristiwa kedua, dan seterusnya sampai Kn banyak cara pada peristiwa ke n. Maka banyak cara untuk n buah secara peristiwa keseluruhan adalah K1 ditambah K2 ditambah K3 sampai Kn. Ingat, aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya yang terjadi hanya salah satu saja atau berbentuk pilihan dan biasanya menggunakan kata hubung atau. Demikian videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.